biografi Nabi kita tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di fasal yang tadi dibacakan oleh Al-Habib Syekh Al-Bar, itu ringkasan dari seluruh syama'in Rasul. Di sifat-sifat Nabi secara ringkas dibahas di fasal tersebut. Memang kalau mau memuji Nabi, menyanjung Nabi, menceritakan sifat Nabi, ya, kita hanya dapat setetes yang mampu kita puji beliau. Ya. In kanat al-alsun la tafi bi ushrin mi'sari awsafi dhalikal mawsuf. Ya, Habib Ali mengatakan, seandainya lisan ini memuji Rasul dengan pujian yang tertinggi dari sisi sastranya, dari sisi bahasanya, itu tidak mampu mengungkapkan 1/10 atau setetes dari sifatnya Rasul Muhammad. Oleh sebab itu, ini syama'il sifat Nabi begitu sempurna, begitu indah. Ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqa wa khuluqa. Diawali dengan pernyataan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling indah akhlak dan fisiknya, atau fisik dan akhlaknya. Ahsanan nasi khalqa wa khuluqa. Di dalam Burdah juga disebut fahuwa alladhi tamma ma'anahu suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasam munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasim. Ma'ana akhlaknya sempurna. Surah fisiknya sempurna. Seluruh keindahan terkumpul di dalam penciptaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bad khalaqahu Allah ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsura wa 'alaiha maqsura. Semua keindahan yang pernah Allah ciptakan di alam semesta ini, penciptaan yang paling indah dan paling terbaik adalah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, tidak ada celah bagi musuh untuk menyebutkan kejelekan beliau. Karena dicari dari A sampai Z yang ada keindahan dan kesempurnaan. Dulu ada salah satu tokoh sahabat bernama Hasan ibn Thabit. Ketika Nabi hijrah sampai ke Madinah, dibayar oleh beberapa musuh Rasul. Diketahui beliau seorang yang pandai menggubah syair dan puisi. Wahai Hasan, atau ya Hasan ibn Thabit, kalau kau bisa menulis syair yang isinya menjelekkan Rasul, maka kami akan bayar dirimu. Kata Hasan bin Thabit, saya lihat dulu bagaimana sih sosoknya Muhammad itu. Kalau saya lihat ada kekurangan, ada cacat di sana, maka saya akan mengubah puisi yang menyerang daripada personalitinya Rasul Muhammad SAW. Maka ketika Nabi tiba, Hasan bin Thabit datang, dia melihat wajahnya Nabi. Kemudian tidak lama dia kembali kepada kaumnya, dia mengembalikan uang tersebut. Saya tidak mampu mengubah syair yang isinya menjelekkan Nabi Muhammad. Kenapa? Lamma ra'aitu anwarahu sato'at. Saya melihat di wajahnya itu ada cahaya yang sangat terang. Wada'tu min khifati kaffi ala basari. Saya letakkan tanganku menutup mataku. Khaufan ala basari. Takut terhadap mataku ini tidak mampu melihat keindahannya. Min husni suratihi. Falastu anzuru illa ala qadri. Saya menatap kepadanya hanya sebatas kemampuan saya. Ruhun minan nur fi jismin minal qamari. Ruhnya dari cahaya,
dibungkus dengan fisik bagaikan rembulan. Allah. Kahulyatin nusijat minal anzumi zuhuri, bagaikan perhiasan yang dijahit dengan bintang-bintang yang bersinar. Allah. Ini Hasan bin Thabit sebelum akhirnya masuk Islam, menjadi pembela Nabi lewat syair-syairnya. Qala Rasul, ya Hasan, urjuhum wa ruhul kudus ma'. Ketika orang-orang musyrik Quraisy menyerang Nabi dengan puisi, Nabi katakan, ya Hasan, serang mereka, balas mereka dengan puisimu. Sesungguhnya malaikat Jibril akan senantiasa bersamamu. Wah, Hasan bin Thabit sudah melihat keindahan Nabi. Cukup menatap wajahnya merubah dia mendapatkan hidayah Islam. Ketika Nabi datang selalu beliau berdiri menyambut, menghormati kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lain yang belum faham, belum mengerti, mereka duduk saja biasa. Maka Hasan bin Thabit mengatakan, qiyami min Rasulillah alayya fardu wa tarkul fara'ili ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlun wa qalbun yara hadzal jamala wa la yarumuhu. Saya berdiri ketika Nabi tiba, itu wajib bagi diri saya. Wajib bagi diri saya. Dan meninggalkan kewajiban itu bukan suatu hal yang baik. Saya heran bagi orang yang punya hati dan akal, dia melihat sosok seindah ini, dia tidak berdiri menghormati kedatangannya. Azan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai memulai dengan ucapan tersebut. Manusia paling baik dan terbaik fisik dan akhlak. Wa ahdahum ilal haqqi turuqa. Punya harapan semuanya dapat hidayah. Semua manusia, Nabi punya cita-cita tertinggi itu satu. Sebisa mungkin beliau ingin memasukkan seluruh makhluk ke dalam surganya Allah Ta'ala tanpa terkecuali. Itu akhlaknya Nabi SAW. Sudah ada. Karena uluguhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Bagaimana maksudnya akhlaknya Al-Quran? Sayyidah Aisyah tidak mampu ketika ditanya bagaimana sih akhlaknya Nabi. Gak bisa menjabarkan keindahan akhlaknya. Cukup dengan ucapan karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad seluruh isi Al-Quran. Kalau seluruh isi Al-Quran bagaimana? Apakah bisa dijelaskan? Tidak akan bisa dijelaskan. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalau firman Allah saja, lautan menjadi tinta, samudra menjadi tinta, mencatat firman-firman Allah, itu lautan sudah habis, tapi menafsirkan, mengkaji firman Allah belum selesai. Begitulah sifat Nabi Muhammad. Lebih dalam dari lautan, lebih luas dari lautan. Akan dikatakan akhlaknya Al-Quran. Kana khuluquhul Quran wa shimatuhul gufran. Punya sifat pemaaf. Masuk ke kota Madinah pada tahun 8 Hijriah. Yang dahulu mereka memusuhi Rasul, mengusir Rasul. Tapi mereka diberikan maaf seluruhnya. Sampai Nabi katakan, izhabu fa antum tulaqa. Kalian semua saya maafkan, silakan kalian pergi. Man dakhala, siapa yang masuk al-masjid al-haram, ke masjid, fahuwa amin. Wa man dakhala dara Abi Sufyan, fahuwa amin. Wa man dakhala baitahu fahuwa amin. Kama qala Dr. Mustafa As-Sibai fi siratihi. Nabi katakan siapa yang masuk ke masjid dia aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia aman. Siapa yang masuk ke rumahnya dia aman. Saya tidak akan mengganggu mereka. Dikatakan oleh sahabat, hadzal yaum malhamah. Ini hari adalah hari peperangan, hari balas dendam. Ya, karena memang mereka mengetahui bagaimana kaum kafir Quraisy memusuhi Rasul. Tapi Nabi ketika mendengar ucapan itu, Nabi katakan, lah, hadzal yaumu marhamah. Hari ini bukan hari peperangan, tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya sifat pemaaf. Bahkan salah satu orang dari penduduk Makkah, ketika Nabi panggil dia datang menghadap Nabi, gemetaran, takut
Di pikirannya mungkin akan dibalas kejahatannya. Dengan wibawa yang sangat luar biasa, ini orang gemetaran di hadapan Rasul. Apa kata Rasul? Tamahal. Tenang, tenang. Jangan takut. Innama ana lastu bimalikin. Saya bukan raja yang seperti raja yang lain datang ketika membalas, menghancurkan daerah tersebut, menguasai tersebut. Ana lastu bimalikin. Saya bukan raja, kata Nabi. Innama ana ibnu mra'atin min Quraisyin kanat sta'kulul qadid. Saya hanya seorang anak laki-laki dari seorang wanita suku Quraisy yang biasa makan daging-daging keras. Alaih. Hadza akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan lagi di situ. Yansahu lil insan. Nabi punya tradisi kebiasaan sehari-hari memberikan nasihat. Tujuannya merubah mereka menjadi baik. Bahkan Nabi buat satu undang-undang, agama ini adalah nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Dan Nabi mengajarkan bagaimana cara menasihati orang. Nabi mengajarkan adab di dalam menyampaikan kebaikan. Sehingga difahami oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, man nasaha akhahu alaniyatan faqad fadahahu. Siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya di hadapan orang banyak, maka itu bukan nasihat, tapi itu mau permalukan orang. Wa man nasaha akhahu sirriyatan faqad nasahahu. Tapi siapa yang memberikan nasihat empat mata dengan saudaranya, dengan ketulusan hatinya, dengan kebaikan hatinya, dengan rahmatnya, itu, maka itulah nasihat yang sesungguhnya. Dari mana Imam Syafi'i dapat ilmu ini? Dari Nabi Muhammad SAW. Akhlak di dalam memberikan nasihat. Ya, sehingga salah satu ulama besar bernama Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah. Beliau menulis satu kitab berjudul Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir. Ya, perbedaan antara nasihat dan mempermalukan orang. Ya. Itu kitab menjadi satu acuan bagi para da'i di dalam menyampaikan nasihat, memberikan pencerahan atau pidato. Di situ aturan-aturannya telah ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian Nabi sangat lapang di dalam fil ihsan. Berbuat baik itu adalah akhlaknya Rasul. Setiap waktu, setiap saat yang ada adalah berbuat baik. Ya'fu wa ya'fu ani dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza duyya haqqullahi lam yagum ahadun li ghadabi. Kalau masalah yang sifatnya pribadi, tidak ada sangkut paut dengan hukum Allah, tidak ada sangkut paut dengan kehormatan agama, kalau hanya pribadi, Nabi maafkan itu. Nah, ini harus kita terapkan sifat ini. Ya, bahwa kita marahnya harus marah yang mendapat pahala. Marah yang mendapat pahala apa? Kana Nabi yaghdab lillah wa la yaghdab li nafsihi. Nabi kalau marah, marahnya karena Allah. Tapi tidak pernah marah karena pribadinya. Nah, marah yang semacam ini bernilai pahala, bernilai ibadah. Itu diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'fu 'ani dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza duyya haqqullah lam yagum ahadun lighani. Man ra'ahu badihatan haba. Yang lihat kedatangan beliau secara tiba-tiba, maka dia akan ketakutan karena wibawa yang begitu besar. Hadza ucapannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Man ra'ahu badihatan habah wa man jalasahu ma'rifatan ahabba. Tapi siapa yang duduk dan mengenal beliau nanti, maka pasti jatuh cinta kepada beliau. Itu pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib bagaimana sosok baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza da'ahul miskinu ajaba. Kalau ada orang miskin mengundang, beliau datang. Bahkan di dalam riwayat dikatakan, lau du'itu ila qura'in au zira'in la ajabtu. Kalau ada orang undang kepada saya, yang dia hidangkan hanya paha, fir riwayat paha kelinci, fir riwayat paha kambing, satu saja,
maka saya akan menjawab undangan itu. Itu adalah majasi laisa hakiki, hiasan. Ya, karena Nabi tidak pernah makan daging kelinci. Ya, Nabi katakan inni sami'tu annaha tahid. Saya mendengar bahwa kelinci itu haid. Makanya saya tidak makan, kata Rasulullah. Tapi diizinkan sahabat yang lain makan. Nah, ini bahasa kiasan bahwa Nabi diundang walaupun hidangan ala kadarnya, atau orang miskin yang undang tidak punya apa-apa sekalipun, Rasul akan datang. Bentuk tawaduk Nabi SAW. Bentuk daripada kebaikan Nabi SAW kepada al-fuqara wal masakin. Kemudian dilanjutkan, yaqulul haqqa walau kana murra wala yudmiru li muslimin gisha wala dhurra. Beliau ucapkan semua kebenaran. Berbeda dengan kita. Mungkin dalam keadaan sadar, keadaan tenang, bahagia, yang kita ucapkan tertata. Ya. Tapi ketika emosi, semua dari kita pasti ucapannya tidak benar. Ini berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis, pernah datang menemui Nabi mengatakan, ya Rasulullah, asta'zin an aktuba minka al-hadis 'inda al-ghadab wa ridha. Wahai Rasul, aku izin mau tulis hadis darimu, dan aku tulis di saat engkau marah maupun di saat engkau ridha. Bagaimana? Apakah boleh ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi wallahi ma kharaja minhu illa al-haq. Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya. Silakan kau tulis semua ucapanku di saat aku senang ataupun di saat aku marah. Demi Allah, bahwa tidaklah keluar dari mulutku melainkan seluruhnya adalah kebenaran, kata Rasulullah SAW. Yaqulul haq walau kana murra. Dan tidak pernah menyimpan kebencian, kedengkian kepada kaum muslimin. Tidak pernah ada niat mau melakukan keburukan kepada siapapun. Itu akhlaknya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nazara fi wajhihi alima annahu laisa biwajhin kadzdzab. Hadza riwayat disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Salah satu pendeta Yahudi yang nanti masuk Islam di hadapan Nabi. Karena hanya sekedar menatap wajah Rasul Muhammad SAW. Namanya Abdullah bin Salam. Dikatakan ketika Nabi tiba di kota Madinah, beliau mengatakan, faji'tu finnas li'anzura ila wajhi. Falamma ra'aitu wajhahu alimtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Ketika Nabi tiba di kota Madinah, saya ikut dengan sekumpulan manusia hanya sekedar ingin melihat mana sih yang namanya Muhammad. Mana sih wajahnya Muhammad? Ketika dia melihat wajahnya Nabi Muhammad, dia katakan, kalau wajah yang seperti ini bukan wajah seorang pendusta. Ini wajah seorang Nabi. Akhirnya dia mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam agama Islam. Itu wajah penuh dengan kejujuran, wajah penuh dengan kasih sayang, wajah penuh dengan keindahan, wajah penuh dengan rahmat, wajah dengan penuh cahaya, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bigammazin wala ayyab. Beliau punya akhlak tidak pernah mencela, mencaci maki. Marahnya beliau yang keluar karena memang semua lafaz beliau itu dibimbing sama Allah. Sehingga walaupun marah yang keluar itu pas pada porsinya. Tidak keluar dari yang namanya kebenaran. Jadi marahnya itu benar pasti. Ketika Nabi marah, itu pasti paling benar. Harus marah seperti itu. Ketika Nabi diam, itu sudah paling benar diamnya. Ketika Nabi bergerak, itu sudah paling benar gerakannya. Dan seterusnya. Karena dapat bimbingan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Dalam satu peperangan, ada orang mengatakan, wahai Rasulullah, ini musuh-musuh Allah. Laknat mereka. Nabi katakan, ma bu'istu sababa wala la'ana.
Innama bu'itsu rahmatan lil alamin. Saya diutus oleh Allah bukan sebagai pencaci maki dan pencela, tapi saya diutus oleh Allah sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Laisa bikum mazil wala ayyam. Terus idza surra faka'anna wajhahu qit'atu qamar. Kalau bahagia beliau, senyum beliau, itu wajahnya seperti potongan rembulan yang bercahaya. Lelaki memuji, ya, lelaki romantis kepada lelaki itu hal yang luar biasa. Kalau lelaki romantis sama istrinya perempuan itu wajar, atau istrinya membuat kata-kata indah untuk membangun romansa, itu hal yang wajar. Tapi ini sahabat-sahabat Nabi membuat romansa, keindahan, memuji seorang laki-laki, Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah mengatakan, ma ra'aitu syai'an ahsana min wajhi Rasulillah, faka'anna syamsa tajri fi wajhihi, fa idza dhahika yatala'la'u, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Tidak pernah saya melihat sesuatu yang lebih indah dari wajah Nabi Muhammad. Seakan-akan ada matahari beredar di wajahnya. Apabila beliau tertawa atau tersenyum, maka muncul sinaran cahaya keluar dari sela-sela giginya. Dan wajahnya saat itu bagaikan rembulan yang sangat terang. Hadza pujian laki-laki kepada laki-laki. Itu luar biasa. Dan banyak sahabat memuji hal demikian. Anas bin Malik juga pernah mengatakan, ma ra'aitu manzaran ahsana min wajhi Rasulillah. Saya belum pernah melihat pemandangan yang lebih indah seperti menatap wajah Nabi Muhammad. Itu pemandangan yang paling indah yang ada di alam semesta ini, yaitu menatap wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. But wa idza kallama an-nasa faka'annama yajnuna min kalamihi ahla thamar. Kalau beliau sedang berbicara, itu seakan-akan orang-orang yang mendengar ucapan indah beliau sedang memanen buah-buahan yang sangat manis. Indah ucapannya. Semua ucapannya itu menyenangkan hati. Ya. Sekalipun marah, orang yang mendapatkan marah dari Nabi, dia berterima kasih, dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Berarti Nabi memberikan perhatian kepadanya. Indah seluruhnya. Ahla thamar. Terus wa idza tabassama an mithli habbatil qamam. Kalau tersenyum bagaikan embun, menyejukkan. Ya. Wah, gimana Kif melihat Rasul? Ya, mudah-mudahan kita menatap wajah beliau. Di yaumil qiyamah. Wa indal mamatina. Di saat menjelang wafat kita, di dalam kubur kita, di yaumil qiyamah, sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbul alamin. Allahumma inna nas'aluka an nazra ila wajhi Nabiika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami meminta padamu untuk kami bisa menatap wajah Nabimu tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallama faka'anna madurru yaskutu min dzalikal kalam. Kalau beliau berbicara, mutiara seakan-akan keluar dari ucapannya. Wa idza tahaddatsa faka'anna al-miska yakhruju min fi. Kalau beliau sedang ngobrol, itu seakan-akan ada aroma minyak kasturi keluar dari mulut beliau. Wa idza marra bi tariqin 'urifa min tibihi annahu qad marra fi. Kalau beliau lewati satu jalan, orang yang lewat bekas jalan yang dilewati oleh Nabi, mereka mencium aroma wangi dan mengetahui ini adalah aroma wangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jalasa fi majlisin baqiyatibuhu fihi ayyaman wa in taghayyaba. Kalau duduk di majlis semacam ini, duduk di majlis, selesai bubar daripada majlis, aroma wangi Nabi Muhammad masih berada di tempat tersebut hingga berhari-hari. Wa in taghayyaba. Walaupun beliau sudah tidak ada di tempat tersebut. Wa yujadu minhu ahsanu tib. Dan aroma wangi itu didapati bagaikan minyak wangi yang paling wangi. Wa in lam yakun qad tatayyaba. Walaupun beliau tanpa menggunakan minyak wangi, keringat beliau sudah memunculkan aroma minyak wangi yang lebih wangi dari seluruh minyak wangi yang ada di alam
bumi ini. Ada keringat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza masya baina ashabihi faka'annahu al-qamaru baina nuzumi zuhri. Kalau berjalan bersama sahabat dari kejauhan kita sudah bisa membedakan, oh itu Nabi Muhammad. Bagaikan apa? Rembulan di antara bintang-bintang yang bersinar. Rembulan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza aqbala laila, apabila beliau tiba di waktu malam, faka'anna nasa min nurihi fi awani zuhri, seakan-akan manusia mendapatkan cahaya yang terang di setengah hari, di siang hari dari cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus qala ba'was wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadal bil khair min rihil mursalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik, paling dermawan. Dermawannya Nabi Muhammad melebihi dermawannya hembusan oksigen dan angin. Tidak ada henti-hentinya, tidak pernah terputus kedermawanan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dermawannya Nabi bukan hanya di dunia, sampai di akhirat pun dermawannya tetap ada. Bahkan dermawan Nabi di akhirat luar biasa. Ini kenikmatan di surga Allah berikan, beliau belum mau. Ya Rob, kalau masih ada umatku walaupun satu orang, mereka masih ada di neraka, aku belum mau untuk menikmati kenikmatan surga. Kalau semuanya sudah masuk ke dalam surga, maka aku akan nikmati kenikmatan surga ini bersama mereka. Tapi kalau masih ada satu, tidak akan ridho saya, tidak akan bahagia saya. Itu kedermawanan tertinggi. Itu apa? Memberikan semua apa yang dimiliki oleh Nabi untuk umatnya. Bukan hanya harta yang diberikan, tapi juga jiwa beliau, bahagia beliau, susah beliau pilih, beliau yang pikul, umatnya jangan. Itu dermawan tertinggi daripada dermawannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana yarfuku bil yatim wal armalah. Beliau sangat kasih sayang kepada anak yatim dan para janda. Kayak syair Sayyidina Abu Thalib, wa yustasqa ghamam biwajhihi fi malul yatama wa ismatun lil aramili. Paman beliau Sayyidina Abu Thalib mengatakan, kami minta hujan kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Maka hujan pun turun. Beliau adalah pembela, pengayom anak-anak yatim dan pelindung para janda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ditutup, qala ba'du wasifih ma ra'aitu min dhil limmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza qala al-Barra' bin Azib. Al-Barra' bin Azib mengatakan, saya belum pernah melihat ada orang yang rambutnya hitam pekat kemudian menggunakan pakaian berwarna merah yang lebih tampan, lebih indah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.